Kepala Giana rebah di bahu Regan, tubuh keduanya berkeringat setelah berolahraga pagi. Napas pun sama-sama tidak beraturan. Aku harus buang bekas pengaman sekalian mandi. Lalu didorongnya pelan tubuh Giana. Giana menggeser tubuhnya yang tidak tertutup sehelai benang pun. Memperhatikan struktur tubuh suaminya yang liat. Regan masih rutin berolahraga lari 3 kali dalam seminggu, setiap pagi. Rasanya enggan beranjak dari kasur yang empuk, tapi Giana memaksa diri beringsut turun, meraih pakaian yang tergeletak di kursi. "Mas, mandinya jangan lama-lama," seru Giana, sepersekian detik kemudian menyadari teriakannya bisa membangunkan Rea. Dia buru-buru mengenakan pakaiannya. Berjalan ke kamar sebelah. Di kamar sebelah, Rea masih terlelap nyenyak. Si bayi sempat terbangun jam 3 pagi karena lapar. Setelah itu tidur lagi. Giana mengambil baju bersih di lemari lalu keluar kamar. Sembari menunggu Regan selesai mandi, Giana menjerang air. Untuk kopi dia lebih suka air mendidih di atas api ketimbang air panas dispenser. "Kopinya, Mas Regan," ucap Giana, ketika Regan keluar dari kamar mandi. "Makasih ya. Pagi-pagi gini enaknya makan gorengan," seloroh Regan. "Nanti aku buatkan, aku mandi dulu." Giana meletakkan cangkir di meja. "Minggir," katanya galak, karena Regan masih berdiri di tengah pintu kamar mandi. "Mau aku bantu gosok-gosok punggung?" goda Regan. "Nggak perlu repot-repot." Giana menutup pintu kamar mandi dengan cepat. Giana melilitkan handuk di kepala. Tubuhnya terasa segar setelah mandi. Penat dan mengantuk tersingkir entah kemana. Dia hampir memekik karena melihat buket bunga mawar putih saat membuka pintu kamar mandi. "Selamat ulang tahun, Giana Larasati," ucap Regan. "Aku ulang tahun ya?" "Nggak ingat." Regan mengernyit heran. "Beneran lupa, Mas?" "Swear," sahut Giana, "mungkin karena waktunya tersita habis untuk mengurus anak dan suami dia tidak mengingat hari lahirnya." Giana menerima buket bunga tersebut. "Makasih, Mas," katanya, kedua kakinya berjinjit mencium pipi Regan. Regan juga menyiapkan kue ulang tahun dengan lilin kecil yang menyala. "Kapan Mas beli bunga dan kue?" tanya Giana penasaran. "Tiup dulu lilinnya." Regan mendekatkan kue ulang tahun. Giana meniup lilin hingga padam. Kue dan buket bunga dikirim oleh Faruk pada tengah malam, yang kemudian disimpan di kulkas. Sedangkan buket bunga ditaruh di kursi teras belakang. "Aku ingin membuat kejutan tengah malam, tapi nggak tega bangunin kamu," terang Regan menaruh kue ulang tahun di meja. Giana memeluk suaminya. Dia tidak berkata apa-apa, hanya memeluk saja. Dan, akhirnya Giana terisak. Baginya Regan adalah hal terbaik yang diberikan Tuhan. Tidak pernah menyangka akan dicintai dengan tulus. "Giana, kok malah nangis?" "Ini terharu bukan nangis." Giana melepas pelukan. "Terima kasih untuk kejutannya. Jadi mau dibuatin gorengan?" "Nggak perlu, aku bisa bikin sendiri," sahut Regan seraya membuka pintu kulkas. "Ada tempe, ada tahu, di bawah ada sayuran kol dan wortel. Buat tempe mendoan aja." Sementara Giana mengurus Rea yang sudah bangun dari menyusui dan ganti popok. Karena masih jam 5 pagi, tidak dimandikan. Papa lagi goreng tempe. Rea mau bantuin." Giana mengajak Rea ke dapur. Regan menoleh ke belakang. Melihat Rea yang anteng. "Pagi anak papa," sapanya. Hanya disapa biasa, Rea tertawa lucu. Kedua tangan bergerak-gerak ke depan. "Nanti, papa sedang goreng," ujar Giana. Lantas membuka pintu belakang. Hawa sejuk pagi terasa, langit terlihat berwarna keungu-unguan. Regan selesai menggoreng tempe mendoan, yang kemudian ditaruh di atas piring dan dibawa ke teras belakang. Selain sepiring tempe mendoan, ada 1 cangkir kopi dan segelas susu khusus untuk ibu menyusui. Rea pindah ke pangkuan Regan, karena Giana harus minum susu.
Terpaksa Giana minum susu sejak hamil Rea. Minuman itu baginya tidak enak. Jadi, sebelum minum, Giana akan menarik napas dalam-dalam. Lalu, meneguk sampai habis. Susu tuh rasanya enak loh, Gi, komentar Regan, melihat wajah pucat istrinya yang terpaksa menghabiskan segelas susu rasa coklat. Uek. Giana menggelengkan kepalanya. Kalau olahan produk susu, Giana bisa menikmati tanpa buru-buru. Seperti yogurt atau permen. Giana ke dapur, mengambil air putih. Rea mendonggak, bayi itu tertarik pada tempe mendoan yang sedang dimakan Regan. Rea belum boleh maem, ya. Giana duduk di sebelah Regan. Mereka bertiga menikmati pagi hari yang cerah. Mas, jadi lihat rumah? Tanya Giana memecah keheningan. Enggak jadi. Kamu bisa lihat lewat foto-foto yang dikirim agen. Ada di galeri HP. Giana meraih ponsel Regan. Rumah di dalam foto, terlihat nyaman bercat putih dengan kusen jendela dan pintu berwarna biru tua. Halaman luas. Ada beberapa pohon yang tumbuh. Setelah aku pikir-pikir, aku lupa kalau kamu kuliah, kata Regan. Kita perpanjang kontrakan dulu. Giana mengangguk. Siapa tahu rumah ini akan dijual. Sepertinya, Mas pingin rumah di daerah pedesaan, tebak Giana. Iya, lebih sepi aja, jawab Regan. Kalau Mas mau beli aja. Aku selesai kuliah, pindah. Giana menaruh ponsel di meja. Kita pikir-pikir lagi dulu. Beli rumah juga cocok-cocokan. Oh, ya, Sabtu depan kita diundang ke rumah Pak Hilman, kata Regan. Jarak rumahnya cukup jauh, bisa 1 jam. Mau datang? Undangan apa? Anjas ulang tahun sekalian syukuran rumah baru, terang Regan, mengambil cangkir kopi. Rea kembali mendonggak melihat papanya menyesap kopi. Ulang tahun ke-5. Baru genap 4 tahun di bulan ini, Gia. Oh. Giana tidak antusias. Gara-gara ucapan si kecil Anjas 3 bulan yang lalu. Regan yang menyadari wajah masam istrinya, tertawa kecil. Kalau nggak mau datang nggak apa-apa. Datanglah, Mas. Enggak enak hati, sahut Giana. Walaupun Anjas kecil menyebalkan, Hilman dan Salwa sangat ramah. Kamu itu, anak kecil jangan dimusuhi, Gi. Masih sakit hati, Mas. Aku nunggu permintaan maaf dari Anjas. Giana tergelak sendiri. Mamamu konyol, Rea. Kafe itu lumayan ramai, Giana mengikuti langkah kedua teman kuliahnya, Raisa dan Keke. Karena tidak punya circle, Giana bisa random pergi dengan siapa saja. Kecuali cowok. Tidak ada salahnya duduk-duduk sebentar menikmati minuman. Setelah itu menjemput Rea. Bahkan Rita seringkali menyuruh Giana me time, entah itu sekadar belanja atau ke salon. Giana memesan fruity lemon squash karena selama menyusui tidak ngopi dulu. Ada gerombolan om-om ganteng, ujar Keke. Yang meja mana? Ada 2 gerombolan. Raisa menimpali. Keduanya. Ya, ampun pingin ngekepin salah satunya. Giana ikut melihat ke arah meja yang dimaksud kedua temannya. Memang ada beberapa laki-laki matang yang keren-keren. Giana kembali menyeruput minumannya. Di rumah, dia sudah ngekepin lelaki yang matang. Gi, aku belum pernah lihat suamimu. Kata si Farah udah om-om, seloroh Keke. Usia kami memang terpaut 11 tahun, jelas Giana. Kemarin waktu jenguk kamu lahiran, nggak ketemu. Suamiku udah kerja waktu itu. Obrolan mereka diinterupsi oleh kedatangan Aldo dan Kevin. Kedua pemuda ikut duduk dengan alasan meja lain penuh. Aku pulang duluan, pamit Giana. Apa karena kamu pergi? Sindir Aldo. Bukan. Aku udah punya anak, beda dengan kalian bisa nongkrong kapan aja. Giana beranjak dari kursi. Giana berjalan cepat keluar kafe. Dia tidak nyaman berlama-lama nongkrong di kafe. Merasa bersalah pada Rea. Motor yang dikendarai Giana mengarah ke rumah Adi. Tidak berlama-lama,
Giana langsung pulang karena harus mengerjakan beberapa tugas. Giana membiarkan Rea main sendiri di box bayi. Laptop mulai menyala bersamaan dengan bel pintu yang berbunyi. "Nggak mungkin itu papahmu, Dek," gumam Giana, berderap keluar kamar. Si Tejo cengar-cengir dan menggaruk kepalanya. "Selamat sore, Bu Giana. Disuruh Pak Regan ngantar sesuatu." Tebak Giana. "Enggak, Bu. Mau tanya gimana caranya mendapatkan Mbak Mae." Tejo sekarang cengengesan. "Astaga. Aku kok jadi membayangkan aku dan suamiku manggil kamu Mas Tejo. Karena jadi kakak ipar," komentar Giana. "Dekati aja terus, Jo. Mbak Mae pernah punya hubungan toksik, jadi agak trauma. Nanti Mbak Mae bisa gumoh kalau dipepet terus." "Ya, nggak apa-apa. Pokoknya pantang mundur." "Sepertinya dukun harus bertindak," gurau Tejo. "Bisa didapat, tapi nggak langgeng." "Sorry, aku sibuk. Ada yang mau dibicarakan lagi?" tanya Giana. "Nggak ada, Bu. Maaf ganggu. Saya pamit." "Wah aja, Tejo. Kalau membutuhkan informasi, Asia PP." Tejo pergi. Giana ingat ada janji dengan bidan di klinik terdekat yang sudah dikenalnya. Dia akan mencoba kebon suntik dulu. Giana pun mematikan laptop. Tidak perlu ganti baju karena masih rapi. Dia mengajak Rea ke klinik yang berada di blok belakang, yang hanya perlu berjalan kaki. Waktu Giana akan disuntik, Rea digendong asisten bidan. "Mbak Giana jangan tegang," ucap bidan Daisy. "Ini pantatnya rileks aja, biar nggak sakit." "Nggak bisa, Bu Bidan." Giana meringis saat jarum kecil terasa menusuk tajam. Rasa agak nyeri pun mulai terasa. Begini amat jadi perempuan. Harusnya Regan yang disuntik, dia sumber benih. Regan bertemu dengan teman-teman lamanya yang sedang touring di sebuah kafe. Teman-teman zaman dulu sewaktu masih jadi pimpinan perusahaan besar. "Kami nitip kado buat Baby Rea," kata Gerard. Kado yang dimaksud berupa sejumlah uang yang ditransfer karena tidak sempat membeli mainan atau baju. "Kapan-kapan ikut kami touring lagi." "Akan aku usahakan," sahut Regan. Dari balik jendela kaca dia melihat Giana dan dua perempuan lain yang memasuki kafe. Istrinya terlihat enak dipandang mata dalam balutan celana jeans biru dan kemeja putih. Regan terus mengekori gerak-gerik Giana di tengah-tengah obrolan tentang dunia otomotif. Giana duduk agak jauh bersama temannya. Mereka bertiga tampak mengobrol dan bercanda. Lalu sama-sama melihat ke arah meja Regan. Tubuh Regan agak tegak dan mengangkat tangan kanannya supaya Giana melihat dirinya. Tapi Giana langsung mengalihkan pandangan. Regan berusaha berpikiran positif. Dia melihat ada dua lelaki yang duduk di dekat istrinya. "Gan, menurutmu ini bagaimana?" Gerard memperlihatkan keluaran terbaru motor. "Motor, kan, sesuai hati," jawab Regan, saat kembali melihat ke meja Giana, istrinya itu sudah tidak ada. Regan mendadak agak dongkol sendiri. Pikiran buruk mulai menguasai pikirannya. Masa tidak lihat ada sang suami? Giana sedang mencari tahu apa kado yang cocok untuk Anjas. Khawatir nanti mainannya dikata jelek. Robot, baju, sepatu, atau apa? "Nggak usah dikado aja ya, Rea." Cowok nyebelin. Rea berguling ke kiri. Setelah beberapa detik dia tampak jengkel karena tidak bisa telentang lagi. Mulai ingin menangis. "Kamu keberatan bokong, Dek?" Giana membantu Rea telentang lagi. Tuh papa udah pulang," katanya kemudian kala mendengar pintu terbuka dan sapaan. Seperti biasa, Regan menyapa terlebih dahulu. Tapi yang disapa hanya Rea. Lelaki itu lantas mandi terlebih dahulu. "Papa kok sinis sama mama ya?" gumam Giana seraya meletakkan ponsel di atas bantal. 10 menit kemudian, Regan masuk ke kamar. Mengambil baju di lemari. Giana memperhatikan suaminya yang memang agak masam. "Mau dibuatin minum apa, Mas?" tanya Giana.
Nggak perlu, aku buat sendiri, sahut Regan. Rea sayang, dapat angpau dari om-om geng motor. Regan berbaring di sebelah Rea. Geng motor apa, Mas? Iya, geng motor, Gi. Kamu mungkin tadi udah lihat, tukas Regan. Giana mengerutkan alisnya. Tidak mengerti apa yang dimaksud Regan. Mungkin sang suami mengalami hari yang tidak menyenangkan di kantor. Aku siapkan makan malam dulu. Rea sama papa. Nggak perlu repot-repot. Aku udah beli nasi goreng. Giana yang sudah beringsut turun dari pembaringan, memandangi suaminya. Mas ini kenapa? Kamu pura-pura nggak lihat aku ya waktu di kafe. Selidik Regan. Hah, memang ada Mas Regan. Kok aku nggak lihat? Padahal aku udah melambaikan tangan, Gi. Regan mengangkat tubuh baby Rea. Beneran nggak lihat, Mas? Giana mengikuti langkah Regan keluar dari kamar. Kamu lihat ke arah meja kami. Sambil menggendong Rea, Regan membuka bungkus nasi goreng. Giana mencoba mengingat-ingat. Maaf, aku benar-benar nggak lihat ada Mas Regan. Regan cuek bebek. Harusnya Mas menghampiri aku. Gimana sih papahmu sedang labil, Dek? Wah, putri papa udah siap. Regan berdiri di sisi tempat tidur, memandangi Giana yang tengah memakaikan bandana lucu warna putih di kepala Rea. Putrinya itu mengenakan kaos putih dan rok batik. Sepatu merah tua dengan kaos kaki Brenda. Sore itu mereka akan datang ke acara 7 bulanan Ella. Istriku juga sudah siap. Tanya Regan yang semalam bersikap konyol dan kekanak-kanakan. Dia menyadari kesalahannya telah menuduh Giana pura-pura tidak lihat. Hal seperti itu wajar terjadi di tempat keramaian. Belum, mau pasang bulu mata dulu. Biar cetar, sahut Giana bercanda. Tolong, besok-besok lagi kalau lihat istrinya disamperin ya, Papa Regan. Jangan ngambekan kayak Rea. Katanya harus dikomunikasikan. Regan pikir, Giana tidak akan mengungkit-ungkit hal semalam. Tetapi dia ingat, perempuan itu mirip buku sejarah. Kejadian sekecil apapun akan tercatat rapi, yang sewaktu-waktu bisa meledak. Bisa jadi senjata tajam supaya suami tidak berkutik. Giana lantas memeriksa kembali tas ransel khusus untuk membawa perlengkapan bayi. Popok sudah, baju sudah, kain gendongan, tisu basah dan kering, susu formula beserta dot hanya untuk jaga-jaga kalau tidak bisa menyusui, minyak telon. Walaupun hanya ke acara yang tidak berlangsung lama, harus komplit. Ternyata punya bayi sangat riweh kala bepergian. Giana melepas sepatu berhak 5 cm, beralih memakai sepatu datar. Kenapa harus ganti sepatu, Giana? Nggak nyaman aja, Mas. Punya bayi harus satset gitu, jelas Giana, memberikan tas ransel pada Regan. Lalu digendongnya Rea. Mas, jangan lupa strolernya. Gi, tunggu. Regan memegang pundak Giana. Iya. Regan mengambil sepatu hitam yang berhak 5 cm. Aku lebih suka kamu pakai sepatu ini, katanya seraya jongkok di dekat kaki Giana. Tapi, Mas, kita bisa saling bantu menjaga Rea di acara. Yuk, pakai yang ini lagi. Giana menurut saja. Tidak ingin protes karena nanti bisa menyebabkan pertengkaran. 3 minggu yang lalu Regan membeli mobil bekas jenis MVP, keluaran tahun 2022. Giana dengan berat hati membaringkan baby Rea di kursi khusus bayi demi keamanan. Mas, aku duduk di belakang nemanin Rea, rajuk Giana. Duduk depan. Memang aku sopir kalian berdua. Regan meberengut seperti bocah kecil. Rea akan terbiasa kok. Giana menghela napas panjang. Mau tidak mau duduk di kursi penumpang di sebelah Regan yang sedang menyetir. Lehernya agak pegel karena sering melihat ke belakang. Rea sedang mengemut jarinya sendiri. Lapar, Dek. Padahal tadi sudah nenen, ujar Giana. Regan ikut menoleh sebentar. Mungkin mencari kenyamanan, atau kemungkinan mau tumbuh gigi. Makin lama, Rea tertidur. Mungkin yang dikatakan Regan ada benarnya.
Saat sampai di rumah Ella, si bayi masih terlelap. Regan yang menggendong Rhea. Gianna yang menyandang tas ransel. Mereka berdua berjalan bersisian memasuki area halaman rumah yang bertenda yang dipenuhi tamu undangan. Keduanya disambut oleh among tamu yang bertugas. Keduanya diarahkan duduk di kursi yang tersedia. Cucu Oma. Rita langsung mendekati Regan. Bobo nyenyak ternyata, ujarnya tidak berani mengganggu si bayi. Gianna duduk di sebelah Lisna. Pertama kali hadir di acara siraman Ella menjelang pernikahan. Acara 7 bulanan sekarang sepertinya lebih meriah karena dihadiri 2 keluarga. Mungkin karena suara bising, Rhea pun terbangun tapi tidak menangis. Anteng i pangkuan Regan. 5 menitan kemudian Rhea menarik-narik bandananya. Lepas aja itu. Rhea nggak nyaman, komentar Adi. Biar dilepas sendiri. Biar usaha sendiri, sahut Regan. Tentu saja Rhea berhasil melepas bandana, yang akhirnya terjatuh ke bawah. Kamu tuh Re. Cantik-cantik pakai bandana malah dilepas. Rita mengambil bandana yang terjatuh, lantas diberikan pada Gianna. Rhea mulai gelisah. Regan yang menyadari hal itu mengatakan, Gi, sepertinya lapar. Nggak mungkin aku nyusui di sini. Aku ke mobil aja. Gianna mengangkat tubuh Rhea. Di belakang aja. Ayo mama antar, ucap Rita. Gianna mengikuti langkah Rita. Meninggalkan acara yang sudah sampai pada memutus janur. Calon ayah akan memutuskan janur yang dikaitkan di perut istrinya. Diartikan proses persalinan akan berjalan lancar. Rita membuka pintu kamar yang berada di paling belakang. Mama tinggal dulu, nanti bisa balik sendiri, kan? Bisa, Ma. Setelah pintu tertutup, Gianna duduk di kursi dan segera menarik blusnya ke atas. Rhea dengan cepat menyambar putuing. Pelan, Rhea, bisik Gianna, mengusap kening putrinya. Tubuh kecil Rhea dibaringkan terlebih dahulu di tempat tidur karena Gianna merapikan pakaiannya. Yuk, kembali ke depan. Gianna menggendong Rhea dalam posisi duduk, kepala putrinya bersandar di dada dan menghadap ke depan. Langkahnya terhenti di dekat pintu karena mendengar obrolan perempuan-perempuan yang tengah duduk-duduk menikmati makanan. Sudah kenalan sama istrinya Regan? Belum, cuma lihat tadi. Cantik dan muda banget. Berapa sih usianya? 20-an mungkin. Tetap Sarah yang dicintai Regan. Karena lelaki hanya jatuh cinta sekali dalam hidupnya. Saat ini Regan hanya melanjutkan hidup. Ah, enggak juga. Dari sorot mata Regan, dia sangat mencintai istrinya yang sekarang. Itu pendapatmu. Nyatanya Regan butuh waktu lama melepas status duda. Gianna menarik napas dalam-dalam, dibukanya pintu lebar-lebar lalu melanjutkan langkahnya. Gianna melewati 3 perempuan yang duduk menghadap taman, sehingga tidak melihat Gianna. Mas Regan. Aku menyusul kalian. Acara sudah selesai. Kamu lapar? Iya, sahut Gianna singkat. Entah mengapa otaknya dipengaruhi oleh percakapan tadi. Mendadak ada rasa cemburu pada Sarah. Merasa tersiingi oleh perempuan yang sudah meninggal dunia. Hai, keponakan, sapa Evan yang tertuju pada Rhea. Pade Evan, apa kabar? Balas Regan. Sehat. Boleh gendong. Tentu saja, sahut Regan. Gi, kamu makan dulu bareng mama. Gianna memindahkan bobot tubuh Rhea ke Regan terlebih dahulu. Lalu berjalan ke area meja prasmanan, menghampiri Rita yang sedang mengambil sop. Dia ikut-ikutan mengambil sop, sambal goreng kentang yang dicampur krecek, nasi, dan kerupuk udang. Sampai acara selesai, berpamitan pada Ella dan suaminya, Gianna masih teracuni oleh percakapan tadi. Dia berusaha mengingat bagaimana Regan mengorbankan harta dan harga dirinya. Tidak boleh meragukan secuil pun. Mau mampir kemana? Tanya Regan. Ke toko mainan, Mas. Beli kado buat Anjas. Atau beliin baju. Aku bingung sendiri. Gianna meminta pendapat. Ke toko buku saja.
Aku pernah dengar cerita Pak Hilman, Anjas suka buku seperti komik. Memang dia sudah bisa baca. Dibantu baca Pak Hilman, Gi. Kayak aku bacain dongeng buat Rea, jelas Regan. Baiklah. Semoga si Anjas suka. Selain membeli untuk Anjas, Giana juga membeli cerita bergambar untuk Rea. Kemudian dia beralih ke rak novel-novel. Setelah memilih-milih, Giana mengambil 2 buku. Regan yang sedari tadi jalan muter-muter bersama Rea, berjalan ke meja kasir. Membayar semua buku yang totalnya 600.000. Mau beli apa lagi? Pulang, Mas. Toko-toko udah mau tutup, sahut Giana. Mau beli makanan, mungkin, lanjut Regan, memasang sabuk pengaman di kursi bayi. Dia mencium hidung Rea lalu menutup pintu mobil. Singkong keju ada nggak, Mas? Tanya Giana. Ada, tinggal cari di Google, jawab Regan, karena dia juga tidak tahu apa ada penjual singkong goreng. Sepertinya nggak ada. Pulang aja deh. Capek. Kapan-kapan aja. Yakin. Buat sendiri juga bisa, Mas. Tinggal pesan singkong ke Mamang Li Brad Pitt, seloroh Giana. Regan mencubit gemas pinggang Giana karena disindir. Lalu tubuhnya condong mencium bibir cerewet Giana. Kedua tangan memegang pipi dan leher istrinya. Posisi mobil terparkir di paling ujung, menghadap tembok basemen. Jadi Giana merasa aman. Teringat pada masa-masa saat hubungan dengan Regan yang hanya sebatas ranjang. Masa-masa yang cukup menguras emosi. Mas. Giana memutus ciuman. Dilihatin Rea. Napasnya terengah, melirik ke belakang. Si bayi sudah terlelap. Giana, bisik Regan, keningnya menyentuh kening Giana. Dengar, aku melanjutkan hidup denganmu karena aku mencintaimu, menyayangimu. Giana sedikit menjauhkan kepalanya. Menatap lekat Regan. Aku tadi mendengar obrolan mereka juga, ungkap Regan, yang menyadari perubahan sikap Giana. Dulu aku mencintai Sarah. Sekarang berbeda. Rea dan kamu adalah hidupku. Itu. Aku. Giana menarik napas. Maaf, aku agak terpengaruh. Lalu, dia tertawa getir. Nggak apa-apa, sayang. Ngomong-ngomong, kita belum pernah melakukannya di mobil. Pak Regan, jalankan mobilnya. Mari kita pulang, ucap Giana ketus, memasang sabuk pengaman. Jangan berpikiran primitif. Regan tergelak seraya menyalakan mesin mobil dan keluar dari area parkir. Mobilnya di dalam garasi rumah, Bu Regan. Jadi aman. Bukan di tempat parkir atau berhenti di tempat gelap. Kapan-kapan kita coba. Giana tidak menyahut, matanya memandang keluar jendela. Melihat lampu-lampu jalanan. Giana menoleh ke samping kanan, memandangi Regan. Apa? Cintaku seluas samudera Hindia, sebesar dan setinggi gunung Himalaya, juga sedalam sumur bor. Mas, asli pingin muntah aku. Giana tertawa sembari mendorong pelan pundak suaminya.